Sekarang kita masuk ke density functional theory. Teori densitas fungsional. Mungkin saya tunjukkan saja tempatnya di mana. Oh, ini sudah dari tadi ini ya. Ini density functional theory. Di dalam metode yang tersedia di Hypercam ini ada metode density functional theory. Dia juga masih menggunakan basis set. Saya ingatkan kembali bahwa tadi yang beberapa fungsi Gaussian yang digunakan untuk ini, beberapa fungsi Gaussian GTO yang digunakan untuk menyusun fungsi gelombang atomik, ini kita sebut sebagai basis set. Ya, gitu ya. Kita sebut sebagai basis set atau suatu set fungsi dasar atau fungsi basis. Nah, kita lihat di sini pada metode ab initio gitu ya, ada pilihan kita harus memilih basis set. Jadi kita harus memilih fungsi Gaussian apa yang kita gunakan untuk membentuk apa namanya fungsi gelombang molekuler. Itu ada pilihan di sini. Dan ini tidak hanya 4 ini, ada banyak yang lain. GG di sini maksudnya adalah Gaussian, GTO. GTO itu ya. Jadi kalau ini STO3C berarti STO3 GTO. Nah, maksudnya begitu. Nah, di dalam metode density functional theory, kita juga masih tetap memilih basis set untuk orbitalnya, tetapi ada yang berbeda itu adalah pada fungsi korelasi exchange. Fungsi korelasi exchange, ini kita perlu memilih fungsi apa yang akan kita gunakan. Bisa ini, atau kombinasi, itu namanya seperti ini. Kalau nanti ingin pelajari lebih dalam, ini apa, ini apa, ini apa, ya nanti di komputasi. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari prinsip bagaimana metode dari DFT ini. Perbedaan antara metode DFT dengan metode Hartree-Fock itu adalah pada fungsi gelombang. Jadi penggambaran elektron yang akan dihitung energinya menggunakan operator. Ya, kalau dalam pendekatan Hartree-Fock, elektron digambarkan sebagai fungsi gelombang sebagai psi yang kemudian dioperasikan pada operator Hamiltonian untuk memperoleh nilai energinya. Nah, kalau dalam density functional theory, dia tidak menggunakan fungsi gelombang sebagai penggambaran elektronnya, tetapi dia menggunakan yang namanya densitas elektron, gitu ya. Densitas elektron. Kelebihannya karena densitas elektron itu kan apa ya, sifatnya kumulatif dari banyak orbital. Misalkan pada suatu daerah tertentu itu langsung dijumlahkan kerapatan elektron di daerah itu berapa, nanti dapat yang namanya densitas elektron. Jadi tidak melihat satu persatu penyusun orbitalnya gitu ya, penyusun elektronnya orbitalnya tidak dilihat. Karena itu nanti proses perhitungannya menjadi lebih cepat daripada metode Hartree-Fock. Nah, fokus DFT ini itu adalah pada densitas elektron. Densitas elektron disimbolkan dengan ρ. Dia tidak berfokus pada fungsi gelombang, walaupun nanti juga masih tetap kita akan mengenal orbital. Nah, kita ketahui bahwa energi apapun sistem, termasuk elektron, termasuk molekul, itu dia merupakan fungsi dari densitas elektron atau
nilainya bergantung kepada densitas elektron. Ini energi ini. Dan kemudian densitas elektron sendiri, Rho, ini nilainya bergantung kepada yang namanya posisi. Pada posisi yang berbeda bisa jadi densitas elektron itu berbeda. Ada yang rapat, ada yang tidak rapat. Ada yang rapat, ada yang tipis. Awan elektronnya itu loh ya. Nah, karena energi ini dia merupakan suatu fungsi dari densitas elektron, sementara densitas elektron sendiri adalah fungsi dari R atau posisi, maka kita menyebut fungsi yang merupakan fungsi dari fungsi, nah kita menyebutnya itu sebagai fungsional. Karena itu nama dari metode ini adalah density fungsional teori. Nah, bagaimana jelentrehan dari perhitungan energi? Persamaan 1158 ini adalah namanya adalah persamaan Kohn-Sham, gitu ya. Kohn-Sham ini dua orang yang menemukan metode DFT ini. Jadi energi DFT itu yang merupakan fungsi dari densitas elektron itu sama dengan penjumlahan dari energi kinetik. Sama ini seperti persamaan Schrödinger, seperti operator Hamiltonian. Penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi interaksi antara elektron dengan inti nuklir, ditambah energi interaksi antara elektron dengan elektron, ditambah lagi dengan satu suku yang namanya adalah energi exchange, atau di sini dituliskan simbolnya sebagai Hc. Di mana energi exchange ini nilainya bergantung kepada densitas elektron. Ini sebenarnya berpadanan dengan operator exchange di dalam pendekatan atau metode Hartree-Fock. Hanya saja kalau dalam Hartree-Fock tadi operatornya dioperasikan pada fungsi gelombang. Kalau di dalam metode DFT ini energi exchange ini dihitung berdasarkan kebergantungannya kepada densitas elektron. EXC ini disebut sebagai energi korelasi elektron, gitu ya. Dia sebenarnya mengumpulkan seluruh efek dari adanya sifat-sifat spin elektron. Nah, mari kita lebih mendalam tentang metode DFT ini. Pertama-tama, orbital yang digunakan untuk mengkonstruksi densitas elektron itu mempunyai bentuk seperti ini, di mana densitas elektron yang merupakan fungsi dari posisi atau jarak atau R itu merupakan penjumlahan dari orbital elektron dikuadratkan. Ya, atau fungsi gelombang elektron dikuadratkan untuk masing-masing elektron yang digunakan. Elektronnya sebanyak apa? Ya, sebanyak jumlah elektron 1 sampai N. Gitu ya. Jadi ini seperti yang dulu kita pelajari sebenarnya ya. Psi kuadrat itu adalah densitas elektron. Atau kalau dulu integral dari psi kuadrat itu adalah probabilitas menemukan elektron. Bagaimana untuk mencari orbital ini? Itu kita hitung menggunakan persamaan Kohn-Sham ini. Kalau kemarin di Hartree-Fock kita menggunakan persamaan Schrödinger, ini kita menggunakan persamaan Kohn-Sham.
yang kemudian kalau dijelentrehkan itu menjadi persamaan 1160 ini, ya, persamaan 1158 ini didetailkan itu menjadi seperti persamaan 1160. Dan kita lihat ini ya hampir sama dengan persamaan Rutherford ya. Ini adalah apa namanya, potensial. Ini adalah komponen energi kinetik, sama. Ini adalah komponen energi interaksi inti dengan elektron. Yang ini adalah komponen energi interaksi elektron dengan elektron. Ditambah yang satu yang baru ini, agak-agak berbeda ini namanya potensial korelasi exchange. Potensial korelasi exchange. Kalau ini namanya adalah energi korelasi exchange, kalau ini potensial korelasi exchange. Nah, ini kemudian dioperasikan pada suatu orbital CI misalkan, maka akan menghasilkan nilai energi dari orbital I dikalikan CI itu kembali. Nah, potensial korelasi exchange ini, VXC ini, itu merupakan ini, DE per DRU, di mana DE ini merupakan suatu nilai yang fungsinya bergantung pada RU, gitu ya. Jadi DE per DRU berarti ini adalah kemiringan atau gradien, ya. Gradien perubahan energi exchange setiap perubahan densitas elektron. Ini namanya adalah potensial korelasi exchange, PXC. Nah, persamaan Kohn-Sham ini kita selesaikan secara iteratif seperti ketika menyelesaikan LCAO kemarin, gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai energinya, kita memperoleh juga apa namanya, koefisien, sampai kemudian dilakukan proses iterasi sampai energi yang terakhir dibandingkan dengan energi sebelum yang terakhir itu selisihnya mendekati N0 atau sampai keadaannya adalah self consistent. Prosesnya seperti itu. Nah, bedanya kalau dalam Rutherford kita memberikan dugaan awal tentang orbital, bentuk fungsi C-nya. Kalau dalam DFT yang kita berikan dugaan awal itu adalah densitas elektronnya. Gitu ya. Jadi densitas elektron ini kita kasih dugaan awal. For this step is common use jadi pendugaan awal densitas elektron ini sebenarnya juga menggunakan pendekatan seperti dalam Rutherford. Biasanya yang digunakan adalah dugaan awal densitas elektron molekul itu adalah merupakan superposisi atau LCAO. Jadi nama lain dari superposisi LCAO itu adalah superposisi. Kalau di sini dikatakan superposisi dari atomic electron density. Jadi dugaan awal densitas elektron molekul kita itu adalah merupakan LCAO dari densitas elektron atomik. Masing-masing apa namanya, atom yang kita gunakan untuk menyusun elektron. Dan kemudian potensial korelasi exchange itu dihitung dengan mengasumsikan bahwa ada kebergantungan nilai energi korelasi exchange terhadap ini ya. Nilai korelasi exchange bergantung kepada densitas elektron dan kemudian dilakukan evaluasi persamaan 61 ini. Dalam hal ini, pendekatan yang paling sederhana itu disebut sebagai pendekatan local density atau LDA, di mana bentuknya energi korelasi exchange yang merupakan fungsi dari
apa tadi? Densitas elektron itu merupakan integral dari densitas elektron dikalikan dengan suatu operator ya, operator energi exchange dikalikan dengan densitas elektron itu kembali. Oh maaf, bukan operator exchange ya, di mana E kecil atau epsilon gitu ya, exchange itu merupakan energi korelasi exchange setiap elektron. Hmm. Next, kemudian persamaan Kornsham itu diselesaikan untuk memperoleh nilai set awal orbital. In this set of orbital is used to obtain the better approximation to the electron density. Jadi penyelesaian dari persamaan Kornsham ini nanti akhirnya akan diperoleh ini apa CE ini. Jadi setelah memperoleh E-nya seperti proses di dalam Hamiltonian kemarin, kemudian kita mencari koefisien dari fungsi gelombangnya, akhirnya setelah diperoleh, kita memperoleh fungsi gelombang yang baru. Nah, fungsi gelombang yang baru itu dimasukkan lagi ke persamaan 1159 ini, akhirnya diperoleh nilai Ru yang baru. Kalau tadi Ru awalnya itu kan inisial gas dimasukkan dari sini, ya. Nah, begitu seterusnya. Begitu dapat Ru baru dimasukkan lagi, dihitung, ya, dimasukkan ke sini, terus ngitung potensial korelasi apa? Konsyam ini bersamaan konsyam ini dapat lagi psi yang baru gitu ya. Juga energi yang baru. Terus begitu sampai self konsisten. Nah, jadi itu gambaran tentang eh, proses perhitungan yang dilakukan dalam metode density functional theory. Jadi kita agak lebih enak kalau kita sudah mengerti bagaimana proses perhitungan di dalam Hartree-Fock. Hartree-Fock ini lebih enak kalau kita sudah mengerti bagaimana penyelesaian prosedur variasional di dalam LCHO. Nah, itu karena itu akan dibawa terus. Metode itu akan dibawa terus dengan sedikit modifikasi. Dan kemudian lanjut pada sifat-sifat molekuler. Prediksi sifat-sifat molekuler yang bisa kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi kalau kemarin sampai beberapa menit yang lalu kita membicarakan hanya fungsi gelombang elektron dengan energi gitu ya. Atau densitas elektron dengan energi gini. Kemudian apa sifat-sifat lain yang bisa dilihat dari sini? Yang pertama elektron density, jelas ya elektron density. Itu tadi sudah kita bahas sebenarnya. Jadi elektron density atau densitas elektron itu cara memperolehnya itu adalah dengan menjumlahkan seluruh densitas elektron pada suatu titik tertentu. Jadi misalkan saya punya suatu titik di sini, ini mungkin di dalamnya itu ada orbital S di situ, satu sigma di situ, mungkin ada orbital 2 sigma, mungkin ada orbital 2 pi yang bertumpuk-tumpuk ya. Bisa dibayangkan bertumpuk-tumpuk orbitalnya. Dan kemudian semuanya ada di titik ini. Di sini ada kerapatan di orbital 1 sigma, ada kerapatan elektron pada titik ini. Kemudian di orbital 1 sigma star, mungkin juga ada kerapatannya. Di orbital 2 sigma, ada kerapatannya elektron di titik itu. Itu dijumlahkan semua. Perlu kita ingat bahwa kerapatan elektron itu adalah psi kuadrat. Ya, psi kuadrat ya. Tidak ingat? Kerapatan elektron itu adalah psi kuadrat. Ya, sudah tidur semua.
Ya, jadi kerapatan elektron itu adalah psi kuadrat. Nah, misalkan di titik yang saya tunjuk ini, itu kita menemukan komponennya di situ ada orbital 1 sigma star, dan 2 sigma, maka kita kuadratkan psi-nya pada titik-titik ini masing-masing, terus kita jumlahkan semuanya. Sehingga dari situ kita peroleh yang namanya densitas elektron. Jadi densitas elektron ini kemudian kita bisa hitung pada seluruh permukaan molekulnya, sehingga kita bisa memperoleh bentuk yang namanya densitas elektron seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini hampir-hampir seperti yang memang permukaan elektronnya. Gitu ya. Kemudian sifat yang lain, kita menyebut permukaan densitas elektron seperti ini sebagai surface isodensity atau permukaan isodensity. Kemudian ada yang namanya solvent accessible surface, yaitu permukaan dari molekul yang masih bisa diakses oleh solvent. Bayangkan misalkan ini adalah permukaan molekulnya, solvent itu kan ada di luarnya, ya, di luar dari permukaan ini. Itu pada jarak tertentu, tidak bisa sangat dekat sekali, karena nanti ada tolakan-tolakan van der Waals. Ya, ada tolakan van der Waals. Nah, apa namanya, posisi atau jarak sekian dari permukaan isosurface ini, density isosurface ini, yang bentuknya juga persis sama seperti ini, yang masih bisa diakses oleh solvent, itu namanya solvent accessible surface. Permukaan yang masih bisa diakses oleh solvent. Nah, kemudian ada satu sifat lagi yang lain yang namanya potensial elektrostatik, permukaan potensial elektrostatik. Itu dari permukaan isodensity ini, kalau tadi isodensity kita hanya menghitung densitas elektronnya, sementara kita tahu bahwa elektron itu benda yang bermuatan negatif, ya. Jadi kalau densitas elektron di suatu titik itu semakin besar, berarti muatan negatifnya semakin besar. Di titik itu juga ada pengaruh muatan positif dari inti atom penyusun molekul itu. Ya. Kemudian kita jumlahkan antara muatan positif dengan negatif itu kita jumlahkan. Kalau hasilnya lebih besar muatan negatifnya, ya berarti permukaan isodensity itu bermuatan negatif. Kalau lebih besar muatan positifnya, maka permukaan isodensity itu bermuatan positif. Nah, permukaan itu yang disebut, yang sudah mengandung total muatan yang ada di permukaan tersebut, kombinasi dari muatan inti dan muatan elektron pada permukaan tersebut, itu yang disebut sebagai permukaan potensial elektrostatik. Ini misalkan gambarnya di sini, misalkan yang merah ini adalah permukaan potensial elektrostatik yang bermuatan negatif, sementara yang biru ini adalah permukaan potensial elektrostatik yang bermuatan positif, yang hijau ini yang netral, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalkan nanti kita akan mereaksikan misalkan dua buah molekul, gitu ya, maka nantinya molekul satunya itu kalau dia memiliki permukaan elektrostatik bermuatan positif, maka bagian itu akan mendekati permukaan potensial elektrostatik di molekul yang ini yang bermuatan negatif dan sebaliknya. Jadi dari situ terus kita bisa mengatakan yang namanya seperti apa? Sifat elektronegativitas. Oh, ini bagian ini lebih elektronegatif, yang ini lebih elektropositif. Ya, itu dari situ. Gitu ya. Dan dari situ kita bisa memprediksi bahwa molekul nanti kalau bereaksi dengan molekul yang lain itu akan ketemunya di mana.
bagian yang mana akan didekati oleh bagian yang mana, gitu ya. Itu sedikit tentang sifat yang terkait dengan elektron dan muatannya. Sebenarnya bisa juga didapatkan sifat termodinamis, misalkan delta G, delta H, dan lain sebagainya. Akan tetapi masih perlu satu disiplin ilmu lagi untuk membawa ke sana, namanya termodinamika statistik. Nah, itu nanti baru akan dipelajari kemudian. Yang jelas bahwa dari sifat individu, molekul atau atomik, itu bisa kita bawa ke sifat-sifat termodinamis, sistem termodinamis yang di situ isinya tidak hanya satu molekul atau satu partikel, tapi ada banyak sekali, gitu ya, molekul atau partikel, akan tetapi harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan statistik. Baiklah, sampai di sini ini adalah akhir dari pembahasan dari materi kita. Struktur materi bagian molekuler. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.